Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap ketua dan seluruh pengurus takmir Masjid Sunan Derajat, para jamaah, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, suasananya memang suasana yang membahagiakan. Setelah diguyur hujan mulai sore, sebagian jalur dari Dukun ke Lamongan juga banjir. Sampai di sini masjidnya ber-AC, lengkap sudah. Tapi alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah nikmat sehat, nikmat sempat, dan kita gunakan nikmat-nikmat itu untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi kita pada malam hari ini mendapat ridho, taufik dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik para jamaah sekalian, malam ini kita akan membaca dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang terkait dengan Maryam, Nabi Isa, dan Bani Israel secara umum. Dan kajian kita pada malam hari ini kita batasi pada ayat-ayat yang akan kita baca, khususnya ayat 30 sampai dengan 33 surat Maryam. Meskipun mau tidak mau kita harus membaca ayat-ayat sebelumnya, sehingga pesan yang disampaikan oleh Nabi Isa itu kita tahu peristiwa sebelumnya apa, kejadian-kejadian sebelumnya seperti apa. Mudah-mudahan dengan membaca ayat-ayat ini menjadi lebih lengkap pengetahuan kita tentang Nabi Isa alaihissalam. Apalagi pada hari kemarin ya, tanggal 25 kan orang-orang Nasrani sedang memperingati Natal. Nah, kita tidak sedang membahas itu, tapi sedang membahas bagaimana Al-Quran membicarakan masalah Nabi Isa dan yang terkait dengannya. Ini ada di dalam surat Maryam mulai ayat 16. Saya bacakan dan beberapa kalimat yang perlu saya jelaskan akan saya jelaskan insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Ayat ini Bapak Ibu sekalian dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Najasyi ketika Ja'far ini memimpin rombongan muhajirin yang berjumlah kurang lebih 30 orang dari Mekah menuju Habasyah. Ini hijrah yang pertama. Kana amram maqdiyah, dan ini sudah menjadi keputusan yang selesai. Gak usah bantah, gak usah ngenyang, gak usah nawar.
ini sudah keputusan Allah bahwa kamu akan diberi oleh Allah anak, anaknya baik, dan tidak usah bantah. Saya hanya Rasulur Rabbik. Saya ini cuma utusan, menyampaikan tok, selesai. Amr maqdiyah, itu urusannya Allah, sudah diputuskan dan sudah selesai. Nah, itu beritanya. Sekarang kejadiannya seperti apa? Fahamalathu. Saat itu juga Maryam hamil. Ayat ini tidak berbicara berapa lamanya kehamilan Maryam atau berapa lama Isa itu berada di kandungan ibunya, tidak diceritakan. Fantabadat bihi makanan qasiyya. Seorang wanita tidak punya suami lalu kok hamil, itu pasti akan dicerca oleh masyarakat, dan itu sudah dibayangkan oleh Maryam. Ya, Maryam sudah paham itu. Siapapun akan mengalami hal semacam itu, bahwa tidak ada suaminya kok hamil, itu masyarakat yang baik-baik akan mencela. Kecuali nek masyarakatnya yang ngono kabeh, wis bolak-balik ngono ya, biasa. Ini akhirnya Maryam pun kemudian fantabadat bihi makanan qasiyya, menyendiri, menjauh dari masyarakat. Wis gak urungane dilokno mbek wong-wong kampung ini. Tidak lama setelah itu, fa'aja'ahal makhad ila jid'in nakhlati. Allah merintahkan Maryam yang menanggung rasa berat ketika hamil itu disuruh oleh Allah mendekati jid'in nakhlah, pokok pohon kurma. Nakhlah itu pohon kurma, jid' itu bagian bawahnya yang belenduk itu loh, yang kayak kelopo, yang bagian bawahnya itu kan agak membesar. Nah, Allah perintahkan Maryam untuk istirahat di situ. Istirahat di situ. Qalat, ya laitani mittu qabla hadza. Saking sakitnya sambatnya Maryam itu, ya laitani mittu qabla hadza. Gimana sambatnya? Ya Allah, kenapa ndak saya dimatikan saja sebelum peristiwa ini? Itu berat. Aku kok gak mati ya. Karena saking beratnya, berat sedang mengandung, berat akan menghadapi cercaan masyarakat dalam benak dia. Wa kuntu nasyan mansiya. Kenapa saya tidak mati saja lalu menjadi manusia yang mati terus dilupakan, wis gak ono sing ngiling-ngiling blas, ilang set. Itu saking sakitnya. Berat menghadapi kehamilan, berat juga menghadapi cercaan masyarakatnya. Wa huzzi fanadaha min tahtiha alla tahzani. Fanadaha, ada yang memanggil Maryam. Sebagian ahli tafsir yang memanggil itu dikatakan Jibril. Ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan bahwa yang memanggil itu Isa yang ada di dalam kandungannya. Prinsipnya ada suara yang memanggil Maryam, Allah tahzani, jangan bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahta. Poin di dalam kata-kata Nabi Isa ini. Qala, kata Isa, inni abdullah.
Satu, aku ini hamba Allah. Ini sudah jelas bahwa Isa itu menungso biasa, manusia Abdullah. Kita juga Abdullah, Nabi Muhammad juga Abdullah, Isa juga Abdullah, Adam juga Abdullah. Jadi Nabi Isa sudah menyatakan sejak awal, aku ini hambanya Allah, aku ini manusia biasa seperti kalian. Lah kok ternyata ada sebagian orang nantinya yang menganggap bahwa Isa itu anaknya Allah. Kan sudah disampaikan Isa sejak bayi sudah ngomong, tapi masih juga ada orang yang mengatakan ini Tuhan. Bagi kita kaum muslimin, kerancuannya ajaran Kristen Trinitas itu kan di ketuhanan yang pertama. 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3, itu gak mudeng. Bagaimana 3 bisa sama dengan 1, 1 sama dengan 3? Dipingno, ditambah, dikurangi, dibagi gak? Logika matematika juga gak bisa. 3 ditambah 1 ya 4, 3 dikali 1 ya 3, 3 dikurangi 1 ya 2, 3 dibagi 1 ya piro? 1. 3 dibagi 1, 3. Ya tidak ada yang jadi 1, tidak ada. Sementara orang meyakini 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Saya kadang-kadang melihat channel YouTube yang mewawancarai mu'alaf. Para mu'alaf itu kan ada channelnya, siapa itu? Banyak ya, orang Nasrani masuk Islam diwawancarai. Salah satunya yang menyebabkan mereka meninggalkan agamanya adalah karena tidak paham, tidak logis terkait dengan ketuhanan. 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Dan sila pertama Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu kan 1. Sesungguhnya mereka tidak masuk sesungguhnya. 3 kok mereka, Trinitas. Nah itu, Nabi Isa sudah mengatakan sejak awal, ini Abdullah, aku ini manusia biasa, hambanya Allah. 1. Yang kedua, ataniyal kitab, aku nanti akan diberi oleh Allah kitab, wahyu, yaitu Injil. Artinya bahwa aku ini nanti akan diutus oleh Allah menjadi rasul, sekaligus dikasih oleh Allah kitab suci, yaitu Injil, melanjutkan kitab sebelumnya. Ada Taurat, ada Zabur, ada Suhuf Ibrahim, dan sekaligus mengawali, memberitahukan bahwa nanti akan ada nabi setelah aku. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi semua nabi itu memberi kabar kepada kaumnya bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman namanya Ahmad atau Muhammad, termasuk Nabi Isa ini. Yang ketiga, wa ja'alani nabiyya. Jelas Nabi Isa tidak mengatakan wa ja'alani ilaha, menjadikan aku sebagai Tuhan, tidak. Tapi Nabi Isa mengatakan wa ja'alani nabiyya, Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi, seorang yang diutus menyampaikan wahyu. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah menjadikan istilahnya walidati. Walidah itu ibu, seorang ibu.
Sebab Nabi Isa kan orang tuanya cuma satu, jadi tidak ada istilah birrul walidain. Kalau walidain kan kedua orang tua, ayah ibu. Kalau Nabi Isa walidah tok. Dan Allah perintahkan kepadaku untuk birrul walidah, berbuat baik kepada ibu. Dan ketika Rasulullah SAW mengatakan ada sayyidatu nisa'i ahlil jannah, ada 4 wanita pemimpin wanita-wanita di surga nanti, itu Rasulullah menyebut Maryam yang pertama. Jadi 4 orang wanita yang mereka nanti akan menjadi sayyidat, pemimpin-pemimpin wanita di surga. 1 Maryam binti Imran, ibundanya Nabi Isa. 2 Asiyah binti Muzahim, pembantu atau istrinya, asalnya dari budak, istrinya salah satu istrinya Fir'aun, ya, Asiyah binti Muzahim. Yang ketiga Khadijah binti Khuwailid, istrinya Rasulullah SAW. Dan yang keempat Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing duwe anak wedok nang papat ya wis pas iki swarga kabeh ya. Maryam, Asiyah, Khadijah, Fatimah. Sayyidat, pemimpin-pemimpin wanita ahli surga. Nah, itu ibundanya Nabi Isa, Maryam binti Imran. Makanya Nabi Isa dipesan oleh Allah agar birrul walidah, berbuat baik kepada ibunya. Dan ini bukan ajarannya Nabi Isa saja, ini ajaran Islam dan ajaran semua nabi, semua rasul mengajarkan itu, yang kita kenal dengan istilah birrul walidain. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Pesan berikutnya, dan Allah tidak menjadikan aku sebagai manusia yang jabbar, keras, sombong, takabur, sewenang-wenang, syaqiyya, yang menyusahkan orang lain. Tidak. Nabi Isa dijadikan oleh Allah orang yang lembut, orang yang menyebarkan kasih sayang, orang yang selalu menolong, mudah menolong orang lain. Jabbar itu hanya pantas buat Allah, karena salah satu nama Allah adalah Al-Jabbar. Ayat yang ke-33, wassalamu alayya, dan keselamatan atasku, yauma wulidtu, pada saat aku dilahirkan, wa yauma amutu, dan pada saat aku mati, wa yauma ub'atsu hayya, dan pada saat aku dibangkitkan di mahsyar, hidup untuk hidup kembali nanti. Nah, ini kadang-kadang menjadi persoalan, bolehkah mengucapkan selamat Natal. Nah, itu kan saya tidak akan membahas itu banyak itu di pengajian-pengajian, di buku-buku, di siaran-siaran YouTube banyak. Nah, salah satu yang menjadi alasan boleh itu wassalamu alayya yauma wulidtu, dan keselamatan atasku pada saat aku dilahirkan. Lah iku Nabi Isa dhewe ngomong selamat atas kelahirannya, kan gitu. Itu salah satunya yang dipakai dasar. Nah, itu diskusinya panjang, tetapi Nabi Isa itu diberi oleh Allah 3 waktu ini yang itu penting bagi kita juga untuk perhatikan. Lahir, pada saat lahir, pada saat mati, dan pada saat nanti dibangkitkan dari kuburan pada hari kiamat. Ini 3 waktu yang harus diperhatikan.